Menurut saya di kelas mid-end ke high-end Xiaomi masih harus berusaha keras ya, karena emang di kelas tersebut tuh saingannya cukup kuat dan banyak banget. Tapi menurut saya di kelas low-end tuh masih enteng-enteng aja sih buat Xiaomi. Redmi 9A ini tuh ponsel yang menyenangkan di harganya. Kalian bisa langsung beli dan gak mesti pusing ini itu kalau emang lagi nyari ponsel sejutaan yang oke. Sejutaannya tuh bener sejutaan ya, bukan 2 juta kurang 100.000 atau bahkan 1.000. Tapi sayangnya ada yang hilang di Redmi 9A ini. Oke, pertama kita bahas dulu masalah fisiknya ya, sebelum bahas yang kehilangnya itu. Kalian nggak akan bisa ngerepin lebih ya di ponsel dengan harga 1 juta lebih dikit ini. Emang nyaman banget ya dipegang. Nggak terlalu berat walaupun baterainya goceng. Teksturnya tuh suka banget ya saya. Dikasih tekstur garis halus dan ada pemanis strip sepanjang kamera sampai bawah ke tulisan Redmi. Cakep pokoknya. Dengan tekstur kayak gini, gak gampang ninggalin sidik jari dan gak licin. Tapi catatan yang harus kalian ketahui adalah karena berbahan plastik, terus si garis halusnya tuh banyak dan tipis, ini tuh jujur banget ya gampang kegores. Jadi hati-hati. Mending pakai casing kalau misalkan mau awet. Lalu harus ada yang kalian ketahui di masalah kekurangan fisiknya ini terutama layarnya. Bukan komplain sih karena mengingat harganya yang murah, tapi hanya mengingatkan saja. Emang layarnya tuh udah punya sertifikasi TÜV Rheinhold masalah cahaya biru yang bisa ganggu kesehatan ya. Jadi, si cahaya birunya tuh minim di ponsel ini. Tapi si layarnya tuh kalau misalkan kita lihat di bawah terik matahari yang cukup menyilaukan, agak susah dilihat. Ini ya just in case aja ya, takut ada yang protes, jadi ya kami ngasih tahu dulu. Gak bisa komplain ya inget, karena harganya tuh udah murah. Tapi untungnya warnanya gak pucet ya yang ditampilin dari layarnya. Gak murahan warnanya, walaupun layarnya luas dan resolusinya cuma HD+. Kedua, tentunya performanya cukup bagus. Ini adalah seri Redmi dengan huruf A kedua yang masuk Indonesia yang pakai prosesor MediaTek. Dulu kan pas 7A dan 8A pakai Snapdragon ya, nah ini MediaTek lagi. Waktu zamannya Redmi 6A yang pakai MediaTek A22, jujur itu walaupun udah di-update berkali-kali, tetap gak nyaman ya pemakaiannya. Tapi untungnya Redmi 9A ini enggak gitu. Pemakaiannya tuh cukup nyaman ya, gak ada komplain. Saya tuh beli variannya yang 2 GB dan itu cukup buat saya. Main PUBG masih bisa mentok di medium smooth. Ya udah sesuai lah kenyamanan main gamenya di harganya ini. Baterainya yang goceng juga lumayan ya performanya. Sekarang ponsel sejutaan tuh bisa nikmatin baterai dengan tenang. Gak kayak dulu-dulu yang biasanya ponsel low end tuh ya di speknya tuh serba pelit lah. Termasuk di baterainya. Tapi sekarang enggak. Emang sih agak ngerasa kesendet ya waktu multitasking. Saya rasa ini masalahnya ada di MIUI 12 yang ada di ponsel ini. Ini Redmi 9A tuh udah dapet MIUI 12 ya out of the box. MIUI 12 ini tuh perlu beberapa kali update aja sih biar si ponsel itu enakan performanya. Karena wajar MIUI 12 ini umurnya belum lama ya. Dan ya karena ini tuh ponsel baru dan yang paling murah untuk saat ini jadi ya wajar kalau agak struggle. Lalu nyambung ke fitur MIUI-nya. Ini nomor satu yang harus disayangkan ya, itu adalah gak punya fitur dual apps. Emang sepele tapi disayangkan sih. Harusnya tuh ada ya, yang gak ada lagi adalah IR Blaster. Ini yang kedua. Gak tahu kenapa ya Xiaomi ngilangin si IR Blaster ini. Mungkin ya di seri Redmi A kalau prosesor MediaTek harus gak ada IR Blaster kali ya. Jadi kalian gak bisa gantiin remote kalian sama Redmi 9A. Dua fitur ini menurut saya tuh sepele tapi sayang kalau nggak ada. Untungnya buat kunci aplikasi, ganti tema, dan lainnya masih ada. Lalu untungnya di MIUI 12 sekarang juga ngikutin Xiaomi lainnya ya, yaitu ada Google Fit di home screen-nya. Keempat, kamera depannya yang lebih bagus. Pas saya lihat sekilas ini tuh kayak dual kamera ya, tapi emang bukan sih. Sebuah detail kecil yang menarik, sedikit mengecoh, yang disangka ini bakal punya dua kamera. Nah, hasilnya tuh emang standar ya kalau kamera belakang. Cukup oke lah di harganya, kalian bisa lihat hasilnya. Warna dan detailnya oke, cuma kalau misalkan mode bokeh kurang rapi. Kalau ambil video juga hasilnya standar dan shaky, tapi ya masih bisa digunain lah di harganya ini. Tumben-tumbennya di harga segini saya lebih suka hasil kamera depannya, karena lebih rapih ya, nggak tahu kenapa. Walau punya resolusi lebih kecil, hasilnya tuh lebih bagus, walau pasti detailnya kalau di zoom masih kalah sama kamera belakangnya. Tapi software dan AI-nya buat kamera depannya tuh saya lebih suka ya. Si bokehnya tuh lebih rapi, terus kalau misalkan ambil video juga lebih oke aja dibandingkan kamera belakangnya. Kameranya overall cukup oke, terutama kamera depannya, walaupun nggak ada mode malam, tapi untungnya punya mode pro yang bisa ngatur shutter speed dan ISO.
Ini videonya mentok di 1080p 30 fps dan saya diam aja walaupun tangan saya goyang dikit, udah seki banget ya, wajar lah, harganya sangat murah banget ya. Kalau misalkan jalan juga ya kebayangkan tuh sekinya banget ya. Cuman ya udah lumayan lah, nggak bisa protes ya kalian. Si detailnya juga ya standar ya. Jangan berharap lebih. Si dynamic range-nya emang rendah juga ya kayak hasil fotonya, dan warnanya sebenarnya nggak terlalu dimainin ya, jadi cukup natural. Nggak natural banget sih, kayak maksudnya nggak ditingkatinnya, warnanya nggak terlalu berlebihan gitu. Oke, ya well done lah, well done. Kayak gitu, seki banget. Saya rasa sih di ponsel ini saya lebih suka perekaman kamera depan ya. Pokoknya kamera depannya mau gambar atau video saya lebih suka ya, karena kelihatan lebih apa ya, lebih niat lah, masalah si softwarenya kelihatan ya. Walaupun resolusinya lebih kecil gitu. Dipakai jalan juga agak lebih stabil ya dibandingkan kamera belakang ya. Walaupun sebenarnya nah ini kalau backlight juga bisa lumayan ya keambil, nggak surprisingly nggak gelap ya muka saya walaupun backlight. Dan detailnya ya lumayan ya detailnya, sip sip. Lebih suka kamera depan dibanding kamera belakangnya. Oke, udah lumayan kan, nggak terlalu seki kayak kamera belakangnya. Kalian bisa langsung beli Redmi 9A ini kalau misalkan emang butuh ponsel dengan harga yang sejuta lebih sedikit. Emang ya, performanya masih agak kurang, tapi pasti teratasi nanti seiring update software MIUI mendatang. Lalu beli varian yang RAM 2GB itu menurut saya cukup ya buat berbagai tugas dan main game kasual PUBG, ya udah lumayan lah. Kecuali kalau misalkan kalian pemakaiannya lebih lama ya, misalkan setahun lebih, mending beli yang RAM 3GB-nya aja. Karena siapa tahu nanti ada game atau aplikasi yang emang butuh RAM yang kapasitasnya lebih besar. Ingat ya, RAM gede itu bukan berarti si ponsel lebih cepat, tapi bukan berarti juga percuma punya RAM yang gede. Saya udah pernah bahas ini ya, dan udah saya taruh linknya di deskripsi. Emang yang kalian nggak bisa nikmatin adalah dual apps yang mungkin nanti ada di update MIUI selanjutnya. Dan nggak bisa nikmatin si Air Blaster. Tapi menurut saya kenapa speknya tuh diturunin banget ya dari Redmi 9, itu langkah tepat sih, karena mengingat sebelumnya Redmi 8 sama 8A itu marginnya tuh tipis banget ya, apalagi si prosesornya sama. Nah sekarang ini Redmi 9 dan 9A si marginnya agak luas, jadi penggunanya nggak saling sirik lah. Oke, jadi itu dia review Redmi 9A kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis di komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.